Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafika Ardani dengan NIM V1233063 akan mengerjakan UTS. Nah, langsung saja kita share screen. Nah, untuk yang pertama kita akan mengerjakan multidimensional scaling. Nah, ini kita udah dapat hasilnya dari form response. Nah, biar kita gampang buat apa namanya, buat mengetahui kan ini tuh kalau semakin besar angkanya tuh semakin tidak mirip. Nah, semakin kecil angkanya itu semakin mirip. Nah, kita biar kita gampang kita blok dulu, kemudian kita pilih mana ya? Ini conditional formatting, kita pilih color scale. Nah, kita pilih yang pertama. Nah, di sini udah nunjukin bahwa semakin jika warnanya itu merah itu semakin mirip dan jika warnanya hijau itu semakin tidak mirip. Nah, selanjutnya eh, kita move ke SPSS. Caranya kita blok dulu bagian brand sampai bentar, nge-lag. Kita blok, kemudian copy. Kemudian kita buka SPSS. Kemudian kita paste. Nah, kemudian kita lihat di bagian variable view. Kita ubah namanya. Yang pertama kita ubah menjadi brand. Yang kedua kita ubah menjadi kita urutkan, kita samakan dengan nama brand dari nomor 1 sampai 10. Kita ketikkan yang kedua ada Dagadu. Eh, Dagadu. Kemudian ada Uniqlo. Kemudian ada Zara. Kemudian ada eksekutif. Eksekutif. Kemudian ada 3 second. 3 second. Eh, 3. Kemudian ada Eriko. Kemudian ada Matahari. Kemudian ada Ramayana. Ramayana yang terakhir ada apa Joker. Setelah itu di bagian brand, bagian value kita masukkan yang pertama labelnya. Ini kita masukkan nama-namanya. Yang pertama ada channel ad. Dan yang kedua ada Dagadu. Dagadu. Yang ketiga ada Uniqlo. Yang keempat ada Zara.
Yang kelima ada 3 second. Eh, yang kelima ada the executive. The executive. Yang keenam ada 3 second. Yang ketujuh ada Erigo. Yang ke-8 ada Matahari Department Store. Yang 9 ada Ramayana. Dan yang terakhir ada Joker. Joker. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita hitung, kita analisis, kita pilih analyze, kemudian scale, kita pilih multidimensional scaling ya atau all scale, dan kita masukkan ini semua brandnya ini. Nah, caranya untuk memindahkan kita pilih CTRL shift sama tanda panah ke bawah. Nah, nanti kita pindahkan. Selanjutnya kita pilih model. Nah, model kita pilih rasio, kita pilih continue, kemudian option, kita pilih group plots, continue. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu, ini hasilnya. Nah, di sini, di different stimulus configuration, uh, udah ada hasilnya. Jadi, Joker yang mirip itu Joker dan Dakadu itu mirip. Kemudian Eriko dan Trisekon itu mirip. Kemudian Zara, Chanam, Eksekutif, Uniqlo itu saling berdekatan yang berarti itu juga mirip. Kemudian ada Ramayana dan Matahari yang mirip itu. Dan kita lihat di bagian ini scaled plot of linear feet. Nah, ini dia hasilnya di bagian multidimensional scaling. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian apa ini? Ke bagian principal component analysis. Nah, ini hasilnya sudah diperoleh dari form response ini yang sudah dibuatkan oleh Bapak Lutfi dan sudah ada hasilnya ini. Selanjutnya biar kita memudahkan, kita kasih warna dulu. Kita blok, kita pilih conditional formatting, kita pilih color scales, dan kita pilih yang pertama. Nah, ini cara bacanya, eh, bahwa yang warna hijau itu menunjukkan bahwa itu semakin baik, sedangkan warna merah itu artinya semakin buruk. Nah, selanjutnya kita hitung di SPSS. Kita buka SPSS terlebih dahulu. Kita blok ini, kita copy paste di SPSS. Sebentar, kita paste di bagian data view. Nah, setelah itu kita lihat di variable view. Di variable view kita harus mengubah namanya. Yang pertama ada brand. Kita ubah namanya menjadi brand. Yang kedua ada kualitas. Karena nggak bisa dispasi, kita pilih itu. Kualitas produk.
Kemudian yang kedua ada harga. Kemudian ada desain trend, desain trend. Kemudian kenyamanan, kemudian kualitas, kemudian layanan. Ini kualitas layanan. Kemudian ini lokasi, lokasi. Dan yang terakhir brand reputation. Brand reputation. Nah, selanjutnya kita ubah dulu ini menjadi scale. Coba scale, 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 scale. Ya. Kita pilih data view. Selanjutnya kita pilih analyze. Kita hitung. Kemudian kita pilih dimensional reduction. Kita pilih faktor. Nah, untuk nama-nama brand ini, untuk scale di bagian kualitas, harga, dan lain-lain ini kita masukkan ke variabel semua. Caranya kita pilih CTRL, Shift, dan tanda panah ke bawah. Nah, selanjutnya di bagian deskripsi kita centang initial, initial, kemudian convenience, dan signifikan. Kemudian continue. Kemudian di bagian extraction kita pilih 0, ini kita ganti menjadi 0,5. 0,5. Kemudian kita continue. Kemudian rotation, kita pilih none. Continue di bagian scores. Kita pilih save as variable. Kemudian recreation ini udah, kemudian continue. Kemudian di bagian option, kita pilih, kita samakan aja itu hasilnya. Kemudian continue setelah itu, oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Nih, gimana sih? Nah, ini udah muncul hasilnya, yaitu ada correlation metric, commonalities, total variance explain, dan komponen metrik. Nah, ini di bagian komponen metrik akan digunakan di bagian selanjutnya ya. Nah, kemudian kita buka lagi di bagian file tadi, di bagian SPSS data view ya. Kita pilih file, kemudian new, dan pilih data. Nah, ini udah ada data baru. Kemudian kita di bagian variable view kita tuliskan namanya. Yang pertama itu ada brand. Yang kedua ada faktor 1. Faktor underscore 1. Kedua ada faktor 2. Faktor underscore 2. Kemudian ada komponen 1. Komponen 1 dan komponen 2. Kemudian kita lihat di bagian data view. Nah, di bagian data view ini kita kopas brand. Kita kopas brandnya ini.
Nih, ini di bagian brand ini kita copy paste ke SPSS tadi. Kita paste. Di bagian print ini, tipenya diganti dulu, jangan numerik tapi string. Kemudian oke. Kemudian kita pilih lihat data view. Nah, ini kita copy paste nama-nama brand yang ada di apa yang ada di Excel ini. Nah, ini kita copy. Selanjutnya kita paste ke bagian tadi. Kemudian kita paste di bagian brand ini. Nah, untuk selanjutnya eh, kita lihat hasil. Kita lihat hasil. Kita copy paste faktornya di bagian ini, kualitas produk, bla 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 bla. Ini kita copy. Kita paste di sini dulu. Kita coba paste. Nah, kita pilih transpose biar memudahkan. Kemudian kita copy lagi. Selanjutnya kita paste di SPSS. Nih, kita paste di sini. Paste. Nah, kemudian kita copy faktornya ini di bagian hasil SPSS sebelumnya. Nih, faktornya ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian yang komponen kita lihat dari hasil SPSS sebelumnya juga. Di bagian komponen, kita klik 2 kali. Kita copy, kemudian kita paste ke bagian di sini. Kita paste di sini. Nah, setelah ini kita udah dapetin kan buat faktor dan komponennya. Kemudian kita pilih grab, graphic. Kemudian pilih legacy dialogs. Kemudian kita pilih scatter. Kita pilih yang overlay scatter. Nah, kita masukin ini faktor 1, ini komponen 1, faktor 2. Nah, kemudian yang kedua ini faktor komponen 1, komponen 2. Nah, di label case by ini kita masukkan brandnya. Sudah, setelah itu eh, hmm, nih di bagian titles kita pilih aja. Di bagian option kita pilih executive case variable by variable. Kemudian kita pilih dis apa display chat, kemudian continue. Setelah itu oke. Nah, setelah itu kita udah ada hasilnya ini di sini. Nah, ini dia hasilnya, hasil dari tadi. Nah, setelah itu kita akan bikin panah di PPT. Klik 2 kali.
Nah, ini kita pindahkan dulu ya. Nah, kita pilih ini dan ini untuk membuat garis ke bawah dan datar. Kemudian kita copy chart dan kita paste di PowerPoint. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Nah, untuk yang ini dihapus aja. Gimana sih? Ini hapus juga hapus. Ini diperbesar aja biar jelas. Nah, selanjutnya kita hmm, bikin tanda panah. Kita pilih insert, shapes, kemudian kita pilih tanda panah. Kita bikin tanda panah per merek. Misalnya ini eksekutif, kemudian kita bikin lagi. Hmm, bikin lagi kan. Terus ini misalnya channel. Astaga, ini misal ke channel. Terus, oh my god, susah sekali ya. Kita perbesar aja. Dan kita bikin lagi Sony di Zara. Terus kasih. Terus Uniqlo. Terus pokoknya kita eh, bikin ini semua dulu ya. Ini. Ini diriku. Terus di second. Terus pokoknya kita bikin semua tanda panahnya ini ya. Juga matahari dan Ramayana. Masih ada Dagadu. Dia Dagadu.
membedakan antara eh, brand sama seperti lokasi pelayanan dan lain-lain ini. Ini misal kenyamanan. Ini kita ganti warnanya aja jadi kuning. Soalnya pelayanan, ini kuning. Kemudian kualitas dan harga, kuning. Kuning juga. Nah, udah. Ya, ini kayaknya ada tiga ya. Yang saling berdempetan ini antara eh, kenyamanan, desain, harga, kualitas. Ini ubah juga warnanya jadi kuning. Mana kuning? Nah, nah, ini kesimpulannya bahwa yang paling buruk, paling buruk itu yang paling menonjol itu bagian lokasi ya. Jadi ini hasilnya, hasil dari eh, principal component analysis. Terima kasih. Apabila ada salah kata, salah penyampaian kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.